Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan, nama saya Sulaiman Fawaz Abdillah Karim, biasa dipanggil Fawaz. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan presentasi mengenai tugas yang telah saya kerjakan pada saat TLS yang kemarin. Nah, presentasi kali ini juga saya lakukan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Askario Rizky Pratama, STMM PhD. Nah, presentasi kali ini akan membahas mengenai kalkulator BMI yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum kita masuk nih, ada baiknya kita ngebahas dulu nih apa yang bakal kita omongin pada presentasi kali ini. Nah, yang kita bakal bahas pada kesempatan kali ini itu yaitu kita bakal kenalan dulu nih sama yang namanya BMI. Kira-kira BMI itu apa sih? Sama, setelah kita tahu nih BMI itu apa, kita bakal cari tahu gimana sih cara ngitung BMI. Nah, topik yang kedua itu kita bakal bahas lebih detail lagi dari segi kalkulator dan juga kode C++-nya yang membuat kalkulator BMI itu. Nah, yang ketiga itu simpel banget, yaitu tentang kesimpulan. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama. Hmm, kira-kira nih, teman-teman saat dengar kata BMI itu bakal kebayang apa sih? Apakah bakso Mas Iwan atau mungkin bersemangat mempelajari matis? Wah, itu sayangnya kurang tepat ya teman-teman. Soalnya yang tepat itu adalah jadi BMI ini atau Body Mass Index itu kayak semacam suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu kondisi kesehatan seseorang nih berdasarkan berat dan juga tinggi badan seseorang. Nah, terus fungsinya apa sih? Nah, jadi fungsinya ini itu salah satunya bisa digunakan untuk eh, menghitung risiko munculnya penyakit kronis pada seseorang. Nah, terus kira-kira mekanismenya gimana ya? Kita udah tahu nih BMI itu apa, terus fungsinya juga apa. Nah, terus mekanismenya gimana? Nah, jadi mekanismenya itu setelah BMI-nya dihitung menggunakan cara yang nanti akan saya jelaskan di slide setelah ini, eh, BMI tersebut akan dikategorikan atau akan diklasifikasikan ke kategori-kategori tertentu. Nah, kategorinya apa aja nih? Nah, bisa dilihat di tabel berikut ini. Jadi, ada 4 kategori, teman-teman. Kategori yang pertama yaitu kekurangan berat badan, lalu ideal, kelebihan berat badan, dan juga yang terakhir yaitu obesitas. Nah, terus setelah kita tahu nih BMI itu apa, mekanismenya gimana, nah kita bakal cari tahu gimana sih cara ngitung BMI. Nah, cara ngitung BMI itu bisa menggunakan rumus yang simpel banget nih teman-teman. Yaitu rumusnya adalah berat badan dibagi kuadrat dari tinggi badan. Nah, udah kan? Simple banget teman-teman. Nah, terus setelah kita tahu nih apa itu BMI, cara ngitungnya juga gimana, sekarang tentunya kita bisa nih ngebuat kalkulator yang bisa ngitung BMI kita. Nah, tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu nih, gimana sih kira-kira cara kerja dari kalkulator BMI itu. Nah, jadi bakal kita bahas di slide berikut ini. Nah, yang pertama, step pertama itu tentunya kita memerlukan input dari user. Nah, inputnya itu berupa apa? Inputnya berupa berat badan dan juga tinggi badan. Setelah itu, dari tinggi badan dan juga berat badan yang telah diberikan oleh user, kita bisa mengkalkulasi BMI-nya menggunakan rumus di slide sebelumnya. Nah, terus setelah kita bisa nih menghitung BMI-nya, terus apa nih? Nah, tentunya kita bakal mengkategoriin atau mengklasifikasikan BMI tersebut. Nah, setelah itu pastinya kita bakal nunjukin nih ke user berapa BMI mereka dan juga apa sih kategori BMI mereka itu. Nah, jadi step berikutnya adalah untuk menampilkan hasil BMI dan juga hasil kategorinya. Dan yang terakhir, udah selesai. Simpel banget kan, teman-teman? Oke, slide berikutnya ini mungkin agak sedikit lebih rumit dari slide sebelumnya. Jadi, siap-siap aja ya, teman-teman. Oke, kita bakal fokus ke kodenya nih, kode C++-nya. Oke, wah, ini kodenya. Gimana teman-teman? Apakah pusing? Gak apa-apa teman-teman, karena kita bakal pusing bareng-bareng di sini. Dan supaya lebih mudah lagi, supaya agak kurang pusing,
saya bakal ngebagi kode-kode ini menjadi beberapa bagian. Jadi, bagian yang pertama itu adalah di bagian awal. Nah, di bagian awal ini seperti yang teman lihat, mungkin notice itu saya menggunakan header. Selain header IOStream, saya juga menggunakan header IOManip. Nah, fungsi header IOManip ini apa? Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah, lanjut ke bagian kedua, saya mendeklarasikan 4 variabel, yaitu variabel berat badan, tinggi badan dalam satuan sentimeter, tinggi badan dalam satuan meter, dan juga BMI. Nah, tipe-tipe data atau variabel ini saya simpan dalam tipe data float. Kenapa? Supaya user dapat memasukkan dan juga dapat menerima uh, keluaran atau input yang berupa desimal. Gitu. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Di sini saya ingin menampilkan tabel BMI ke user. Nah, terus lanjut ke bagian berikutnya, yaitu di sini saya mulai meminta user untuk memasukkan input berupa berat badan dan juga tinggi badan mereka dalam satuan sentimeter. Dan juga di bagian akhir kode, itu saya ingin mengonversi tinggi badan yang awalnya dari satuan sentimeter menjadi satuan meter. Lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini saya mulai mengkalkulasi nih BMI-nya menggunakan rumus yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman notice di sini ada set precision dalam kurung 3. Nah, disinilah fungsi header IOManip itu bekerja, yaitu untuk menampilkan atau memerintahkan kode untuk menampilkan berapa banyak sih digit yang akan dikeluarkan, yang akan ditampilkan kepada user. Nah, berhubung saya ingin digitnya itu nggak banyak-banyak banget, maka saya ingin hanya menampilkan 3 digit. Makanya di sini saya menampilkan set precision 3 gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, fungsinya bagian kode ini untuk menghitung BMI. Nah, terus lanjut nih ke bagian kode yang terakhir, yaitu uh, untuk mengklasifikasikan BMI yang sudah dikalkulasi ke kategori-kategori tertentu. Nah, udah selesai. Selamat teman-teman, udah sampai sini. Dan mungkin saya bakal demonstrasiin dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, bisa dilihat kodenya dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya akan coba run dan akan saya expand. Oke, di sini seperti yang kita lihat, di awal ada tabel BMI-nya dan di sini langsung kita bisa memasukkan input kita. Di sini saya ingin memasukkan angka 55 sebagai berat badan saya dan juga tingginya 165 cm. Dan langsung terhitung bahwa BMI saya 20,2 dan itu termasuk berat badan ideal ternyata BMI saya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke lanjut. Mungkin setelah kita tahu nih semuanya apa itu BMI, cara ngitungnya gimana, terus juga cara kerja kalkulatornya gimana. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, jadi setelah kita ngebahas bareng-bareng, kita dapat nyimpulin nih ternyata BMI itu merupakan suatu alat ukur nih yang bisa menilai tingkat kesehatan kita berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan kita. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya itu salah satunya untuk menghitung risiko munculnya penyakit kronis. Nah, terus cara ngitungnya gimana nih, teman-teman? Nah, kita tahu nih cara ngitungnya itu dengan rumus berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan. Nah, lanjut ke referensi. Nah, ini buat teman-teman yang pengen baca-baca lebih lanjut lagi mengenai BMI, mengenai topik yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.